Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyuhu al-mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Hadratul mukarramin, segenap para sepuh, para penyepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamiah Bani Martawan yang kami hormati, terkhusus kepada Yanda Haji Tholib, Haji Maluki, Bapak Haji Madhoji, Haji Mahmud, dan tentu yang tercinta Dinda Didi Gunawan dan Dewi, yang pada malam hari ini rumah beliau ini rumahnya baru ditempati, dan sekaligus selamatan 40 hari dari kelahiran anaknya, yaitu Muhammad Zio Al-Fariski. Pertama-tama tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kebaikan, setiap pertemuan, setiap niat baik, setiap perlakuan baik yang kita lakukan ini mendapat nilai di sisi Allah dan dijauhkan dari murkanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan pada malam hari ini karena kami diminta oleh tuan rumah untuk sedikit mengisi tausiah. Tentu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berkaitan, paling tidak ada 2 poin di sini. Yang pertama yaitu tentang apa itu bani, tentang tawassul, dan tentang kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh anak cucu dari seseorang yang kemudian hari ini berbentuk dan berupa sebuah jamiah seperti ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal amwata la ta'tihimul akhbarul akhyar, fama min ahadin lahu hamimun ay aqaribun illa walahu khabarun in kana khairan surra bihi wa fariha wa in kana syarran abasa bihi wa hazana. Di dalam hadis ini kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada kematian dari orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, yang telah mendahului kita, kecuali mereka yang telah meninggal itu diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan, tentang perbuatan, tentang perilaku, tentang apapun yang dilakukan oleh anak cucunya di dunia. Ketika apa yang dilakukan oleh keluarganya di dunia itu hal yang baik, surrobihi wa fariha, maka keluarga yang berada di dalam kubur itu dia akan bahagia dan senang mendengarnya. Tetapi sebaliknya, wa in kana syarran abasa bihi wa hazana, ketika berita yang disampaikan oleh Allah kepada keluarganya yang telah meninggal itu yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup, itu perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan bersedih dan mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarganya yang semakin membuatnya menjadi panas di dalam kubur itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya kegiatan bani seperti ini yang diisi selawatan, tahlilan, khatmil Quran, dan kegiatan-kegiatan ibadah lain, ini adalah suri teladan yang baik, merupakan uswah hasanah. Siapa yang mensponsori ini, siapa yang mendukung kegiatan ini, maka meskipun dia telah meninggal dunia, nanti dia tetap mengalir amal ibadahnya sampai hari kiamat. Amin Allahumma. Asalkan syaratnya jamiah ini, Bani Martawan ini tetap melakukan kegiatan seperti ini terus menerus, turun temurun sampai hari kiamat nanti.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu memperingati menyelamati 40 hari ananda dari saudara Didi Gunawan dan Dewi ini yang bernama Muhammad Zio Al-Fariski. Namanya gendeng. Muhammad Zio Al-Fariski itu artinya begini kalau kata di dalam kitab itu. Kalau Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Kalau Zio ini bukan bahasa Arab, tetapi dia bahasa Ibrani. Zio ini punya arti derajat yang tinggi, bisa diartikan ruangan yang luas, bisa juga Zio ini berarti orang yang rendah hati atau dermawan. Sedangkan Al-Fariski, Alfa itu 1000, rezeki itu ya rezeki. Kalau kita gabungkan, artinya terpujinya orang yang dermawan, yang kaya raya. Begitu. Amin. Allahumma. Baik kaya kesehatan, kaya diberi Allah umur yang panjang dan berkah, diberi rizki ilmu yang barokah dan manfaat, dan beri rizki dunia yang banyak yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita doakan karena ini adalah anak pertama atau cucu pertama dari Dato Haji Mahfud dan Nenek Hajah Sumayyah. Ini Dato lah, lebih mantuan itu. Mau tak mau, tidak kompoi tetap Dato. Saya ingin mengupas sedikit karena tidak banyak waktunya ini, tapi saya singkat saja. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan ketika kita punya anak? Amanah anak ini adalah amanah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anugerah yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita yang dianugerahi anak oleh Allah. Makanya orang yang tidak bisa punya anak banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim sekalipun sampai umur tua beliau itu baru diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa terjadi karena ketika Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Meskipun kita sudah udur, sudah tua, kalau Allah masih memberi anak maka Allah akan memberikannya. Apa kewajiban orang tua bagi yang telah dianugerahi anak? Banyak di dalam Al-Quran dijelaskan ataupun di dalam hadis, tapi sedikit ingin saya sampaikan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberi nama yang baik. Contohnya seperti ini, namanya udah bagus. Kenapa? Karena namanya dari bahasa Arab, meskipun ada bahasa Ibraninya. Karena sahabat-sahabat Rasul juga banyak yang namanya itu berbahasa Ibrani. Jadi tidak salah kalau memang dinamai Muhammad Zio Al-Fariski. Itu bagus namanya. Itu yang pertama, nama yang harus baik. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang tua yang masih punya anak ini, yang diberi anak yang masih kecil ini, yang dilakukan adalah usahakan orang tuanya menyusui, ibunya itu menyusui anaknya dengan susu ibu, bukan susu kaleng ataupun susu di toko. Sepanjang bisa dilakukan oleh ibunya untuk menyusui, maka yang terbaik itu adalah menyusui anaknya itu dengan susu yang ada di badan ibunya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena banyak faedah yang terdapat dari susu ibu ini. Pertama yang terjadi menjadikan susu ibu ini adalah saripati makanan terbaik yang dimakan oleh orang tuanya, yang itu kemudian disalurkan kepada anaknya. Yang kedua, orang yang disusui oleh ibunya akan mempunyai ikatan lahir batin yang kuat. Kenapa? Karena dia langsung menyusu dari ibunya. Yang ketiga, seorang ibu yang menyusui anaknya langsung dengan badannya, maka tidak mudah terkena penyakit. Terus yang keempat, termasuk anak yang menyusu langsung kepada ibunya susah untuk terkena penyakit. Ini termasuk kenapa dianjurkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak anak itu harus disusui 2 tahun lamanya. Kenapa harus 2 tahun? Karena itu batas. Anak menyusui itu sebelum disapit itu harus 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus 2 tahun? Karena 2 tahun itu adalah batas rodok. Yang disebut batas rodok ini adalah orang yang satu susuan. Kalau kita punya anak menyusu kepada kita, kemudian ada anak orang lain menyusu juga kepada kita, nanti akan menjadi saudara susuan. Batasnya umurnya itu harus 2 tahun maksimal.
Kalau di atas 2 tahun, maka meskipun nyusu sepuas apapun, sebanyak apapun, ada orang lain itu tidak bisa dikatakan satu susuan. Jadi sepanjang masih bisa, maka disuruh susui dengan ibunya, kecuali memang anaknya tak mau. Jangan seperti ada cerita Pak, anaknya biasa nyusu badan nih, tapi malam itu kemudian si anaknya tak mau nyusu ke ibunya, nangis terus. Didekatkan ke puting susu ibunya, tak mau, nangis terus. Bingung bapak dan mama, dibawa ke dokter. Orang tua juga kebingungan. Setelah dibawa ke dokter, diperiksa oleh dokter, apa kata dokter? Anak bapak dan anak ibunya sebenarnya tidak sakit, tapi kenapa nangis terus dok? Hari-hari sebelumnya dia mau nyusu, tapi malam ini ngapa tidak mau nyusu? Enggak sakit. Terus apa masalahnya dok? Nah coba cium puting susu ibunya. Rupanya puting susu ibunya itu bawa rokok, mangkok pada cua deman. Iya tak, enggak nyusu anak. Jadi mendidih, Dewi mau anaknya tamu nyusu, lihat dulu, periksa dulu, takut bau rokok, watilah cua didih lagi juga. Terus yang selanjutnya lagi, yang terpenting itu kata Rasulullah SAW, apa tugas orang tua itu? Manahala walidun waladahu. Tidak ada yang lebih terbaik dari seorang tua kepada anaknya itu afdalu min adabil hasanin, kecuali pendidikan agama, pendidikan akhlak yang baik kepada anaknya. Maka ketika seorang ayah, seorang ibu mendidik anaknya baik itu akhlak tentang keilmuan, maka insya Allah nanti dia ketika dewasa akan menjadi qurrata a'yun, artinya penyejuk hati, belahan jiwa, belahan jantung. Bukan justru dia menjadi penyakit bagi orang tuanya, menjadi bumerang bagi orang tuanya, bahkan di dunia nanti sampai ke akhirat. Apa itu bisa terjadi? Itu banyak faktor, bisa saja karena lingkungan, bisa saja karena orang tuanya memang kurang mendidik agama kepada anaknya. Dan itu hati-hati, karena anak itu bisa menjadi penyejuk kita, bisa menjadi pengobat pelipur lara kita, tetapi juga anak itu bisa menjadi aduwwun lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Terus yang terakhir, anak itu kalau tidak untung kita meskipun dianugerahi anak, bisa-bisa menjadi fitnah. Kenapa tidak menjadi fitnah? Kadang-kadang orang tua enak tidur malam-malam, anaknya jam 12 malam belum pulang, tapi dia kemudian terbangun, susah untuk tidur si bapak dan si mama karena mikirkan anak belum pulang. Kemana anakku? Ada di mana anakku? Apa yang dilakukan anakku? Kenapa sampai jam segini belum pulang-pulang juga? Ini menjadi fitnah. Bahkan yang terjadi kadang-kadang datang telepon jam 2, jam 3 malam. Orang tuanya sudahlah tak bisa tidur, datang telepon anaknya ada masalah, ada perkara dan sebagainya. Makanya kita sebagai orang tua, mari kita didik sama-sama anaknya, kita jaga anaknya. Pastikan ketika kita dianugerahi Allah untuk mendapatkan anak, dianugerahi Allah anak yang kita harapkan, yang kita cintai ini, dipastikan bahwa kita itu bertanggung jawab untuk memeliharanya, menjaganya, mendidiknya agar menjadi penerus, generasi penerus, baik bagi orang tuanya, baik bagi keluarganya, baik juga bagi negara dan agamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.